Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di beberapa hari ini kita membahas mengenai surah Al-Ahqaf, di mana kali ini kita akan mulai membahas dari ayat ke-29. Silakan Pak Quraisy. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini kembali berbicara tentang Al-Qur'an. Tapi kali ini yang dibicarakannya adalah sikap suatu makhluk yang kita tidak kenal secara langsung. Di sini Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin. Renungkanlah, ingat-ingatlah. Ketika suatu masa kami mengarahkan kepadamu, meminta agar nafaran minal jin, sekelompok dari makhluk yang bernama jin. Nafar itu antara 3 sampai 10. Jadi Allah menghadirkan sekelompok jin yang jumlahnya antara 3 sampai 10. Tidak tahu, tidak diteraskan persis berapa banyak, tapi lebih dari 3, tidak sampai 10. Nafaran minal jin. Kita mau bahas jin ini apa. Oke, anyway, kita lihat dulu jin. Jin itu dari segi bahasa terambil dari akar katanya janana, artinya tersembunyi. Itu sebabnya apa yang di dalam perut ibu yang mengandung namanya janin. Sorga karena tersembunyi tidak terlihat oleh pandangan mata dinamai jannah, terambil. Orang yang tertutup akalnya sehingga ini majnun. Semua terambil. Jin makhluk yang tersembunyi. Oke. Apa itu? Virus. Saya bertanya, apa virus? Siapa tahu virus itu bagian dari jin. Siapa tahu. Kalau kita lihat dari bahasa ini. Ulama-ulama menyatakan jin yang dimaksud di sini adalah makhluk Tuhan yang cerdas. Yang tercipta dari api. Yang dapat mengambil aneka bentuk. Yang memiliki masyarakat seperti masyarakat manusia. Ada lelaki, ada perempuan, kawin-mawin. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama manusia. Tetapi dia berbeda dengan kita. Yang jelas dia tidak terlihat. Tapi dia lihat kita. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka itu melihat kamu tapi kamu tidak bisa lihat dia. Itu jin. Mereka bisa berbentuk. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi dihadirkan jin ini untuk mendengar dengan tekun ayat-ayat Al-Qur'an. Allah, kamu pergi ke sana, dengar itu Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Dengar dengan tekunnya. Oke, berangkatlah mereka mendengar dengan tekun. Falamma hadaruhum, ketika mereka hadir di majlis untuk mendengar dengan tekun ayat-ayat Al-Qur'an itu, mereka atau salah seorang dari mereka itu berkata, ansitu. Apalagi ansitu juga ini biasa diterjemahkan, dengarkanlah. Tapi sebenarnya beda. Saya beri contoh. Tadi kita sudah bedakan antara mendengar dan mendengar dengan tekun. Kalau ansitu itu mendengar dengan tekun untuk, sudah ada untuknya nih, menarik manfaat dari apa yang Anda dengar sambil mempersiapkan kondisi kejiwaan Anda, bahkan kondisi lingkungan Anda supaya Anda betul-betul dapat mendengar dan menarik kesimpulannya. Lebih dalam. Jadi lebih dalam lagi. Nanti ada ayat, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan tekun, siapkan kondisi kejiwaan Anda.
untuk menerimanya. Siapkan tempat, lingkungan, jangan yang resah, jangan yang ribut, jangan yang ini. Untuk apa? Untuk Anda menarik pelajaran dari sana. Jadi bukan sekedar mendengar dengan tekun. Begitulah seharusnya orang yang mendengar ayat. Nah, jadi mestinya ketika mendengar ayat Al-Quran itu kita faham maknanya. Kita sudah persiapkan diri Kita kita. persiapkan diri kita, persiapkan ini kita. Oke. Qalu insutu. Diam, dengarkan dengan tekun. Siapkan dirimu untuk menari apa makna yang dikandung ini. Falamma qudiya, setelah selesai mereka mendengar itu, selesai ini, mereka kembali kepada kaumnya. Nah, kita lihat, jin ada kaumnya, ada masyarakatnya. Ya. Mereka kembali untuk memberi peringatan. Hei, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami tadi mendengar ayat-ayat yang dibacakan dari satu kitab yang diturunkan sesudah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab itu membenarkan apa yang datang sebelumnya. Di kemarin juga kita ada bicara itu, mendatang sebelumnya, yahdi ilal haq. Dia memberi petunjuk kepada kebenaran. Kita lihat, kita beda lagi. Kemarin kita ada bicara antara yahdi dengan pakai ila dan yahdi tanpa ila. Dia memberi petunjuk kepada kebenaran. Dia memberitahu Anda apa itu kebenaran, apa itu agama. Dan dia juga menunjuk ke jalan yang lurus. Dia memberi petunjuk tentang hak, bagaimana itu akidah, bagaimana itu kepercayaan pada Allah. Dia juga memberi petunjuk bagaimana mengamalkan ajaran ini. Jalan yang lurus. Jalan lurus, semakin lurus jalan, semakin singkat dia dibanding dengan kalau berliku-liku. Iya, betul. Ajaran ini lurus. Karena lurus tidak menyesatkan. Kalau berliku-liku Anda bisa sesat. Betul. Kalau di sini dia hanya berkata tariqin mustaqim, jalan yang lurus. Kalau di tempat lain dia katakan siratal mustaqim. Sirat itu jalan tapi lebar. Itu jalan lebar yang lurus. Ini jalan yang lurus. Nah, kita berhenti sejenak lagi. Tahan dulu boleh Oh, Pak kita Quraisy. tahan dulu. Penjelasannya kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Oke. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Siapa yang tidak memperkenankan panggilan Allah, maka dia tidak mampu untuk menghindar dari apapun di bumi. Kembali kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan tentunya masih mendengarkan tausiah dari Pak Quraisy. Silakan Pak. Ya, saya ingin kembali. Kita bicara tentang jin dulu. Kita sudah tahu kesimpulannya, jin ada keluarganya dan sebagainya. Ada Tapi masyarakatnya. kita tidak bisa lihat dia. Tapi agama menjelaskan itu ada. Ya kan? Kalau begitu, apa yang kita tidak ketahui, kalau agama menjelaskannya kita perlu percaya. Nah, satu hal yang Anda harus ingat, bahwa pembuktian kebenaran sesuatu tidak harus melalui empiris. Tidak harus melalui wujud yang nyata di dunia nyata. Sesungguhnya gitu ya. Anda tidak harus membawa sesuatu untuk membuktikan adanya manis dengan membawa ke laboratorium. Ya. Jadi itu sebabnya orang berkata percaya itu
Objeknya tidak harus diketahui. Hmm. Anda percaya karena Anda tidak tahu. Iya. Nah, Percaya karena tidak tahu. Oke. Iya. Kalau tahu, kalau tahu sudah seperti pasti yang sudah percaya. ini. Saya percaya ada jin. Iya. Iya. Karena yang menyampaikan Allah, Allah menyampaikannya di dalam kitab sucinya. Apa saya tahu atau tidak tahu, saya membenarkan itu ya Allah. Masya Allah. Terlalu angkuh seorang pasien, ya kan? Iya. Yang diberi obat oleh dokternya ahli, berkata ini tidak benar. Iya. Mana buktinya? Gitu ya? Apa isinya? Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, Iya. tapi justru karena Anda tidak tahu. Iya. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Wahai kaumku, kaum kami, mereka banyak, perkenankanlah panggilan Allah. Atau perkenankanlah sosok yang menyampaikan panggilan Allah. Perkenankan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu da'i Allah. Dia yang menyeru atas perintah Allah. Perkenankan dia. Apa yang disuruhnya itu adalah kitab suci ini. Ya. Aminu bihi, percayalah. Sehingga yaghfir lakum min dunubikum. Sehingga kalau kalian memperkenalkan dan mempercayainya, maka Allah akan mengampuni untuk kamu sebagian dosa-dosa kamu. Ya. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Dan dia menghindarkan kamu dari siksa yang pedih. Karena kalau tidak diampuni, kamu tersiksa. Kalau hanya Allah yang mengampuni, lantas dosamu antar sesama kamu tidak dibereskan, kamu juga terancam siksa. Oke. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Siapa yang tidak memperkenankan panggilan Allah, maka dia tidak mampu untuk menghindar dari apapun di bumi ini. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, kita ingin lihat ini jin ini berdakwah kepada kaumnya. Dia berdakwah pada kaumnya itu dengan menyebut dulu keistimewaan Al-Quran. Ini dia menyebut bahwa ini membawa kepada keselamatan. Dia menyebut bahwa dengan beriman terhindar dari segala yang bisa berakibat negatif pada sesuatu. Dia mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Ini jin ya? Ya, ini jin yang bicara ya? Ini jin yang bicara ya, dia mengingatkan itu. Da'i Allah itu sosok yang mengajak kepada kebenaran ini, menyampaikan Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu dinamai oleh Allah ruh. Jiwa. Ya. Ada ayat yang menyatakan begini. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perkenankanlah Allah dan Rasulnya, da'i Allah, kalau dia mengajak kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Kita lihat. Al-Quran dinamai ruh. Jiwa. Manusia memiliki ruh. Ya. Yang menjadikan dia jasmaninya dapat bergerak. Nyawa. Ya. Ruh. Ya. Perlu makan. Perlu minum. Supaya dia bisa bergerak. Ya. Kalau ruhnya sudah meninggalkan badannya, dia mati. Iya. Bagus. Kalau ruh ini yang diajak kita untuk kepadanya oleh da'i Allah yang merupakan
petugas yang ditugaskan Allah menyampaikannya, itu yang disampaikannya adalah ruh untuk jiwa Anda. Oh. Iya kan? Iya, betul. Betul. Kalau Anda tidak memiliki itu, jiwa Anda mati. Iya. Iya. Tapi kalau Anda memiliki itu, jiwa Anda hidup. Kalau Anda tidak memiliki jiwa yang rohani ini, walaupun Anda memiliki nyawa, Anda hidup hanya jasmani Anda. Iya, iya. Kita balik. Iya. Kalau Anda memiliki roh yang merupakan nilai-nilai ini, Anda tetap hidup walaupun nyawa Anda sudah tidak menyertai badan Anda. Masya Allah. Ya. Iya, iya. Karena itu para syuhada, orang-orang baik hidup di sisi Allah. Amin. Jangan duka yang wafat, yang gugur di jalan Allah mati. Ada, dia masih berjiwa, dia masih dalam 2 tanda petik bernyawa. Dia masih hidup. Ini yang diterangkan oleh Ajibu da'i Allah wa aminu bihi, percaya. Walaupun kamu belum bertemu dengan dia. Tapi saya sampaikan ini, saya sudah bertemu, kata mereka ini. Ya. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardh. Siapa yang tidak mengikutinya tidak apa-apa, tapi ketahuilah kamu tidak bisa lari. Tidak ada juga pernah ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat itu ada 2 macam. Ada sesat dekat, ada sesat jauh. Ya. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Ya. Anda mau ke satu arah. Anda jalan, arahnya tidak di sini. Anda masih jalan, Anda belok ke kanan. Boleh jadi belok ke kanan, baru sekian langkah Anda sadar, oh ini salah. Oh iya, iya. Ini namanya sesat yang dekat. Iya, iya. Ya toh? Ya, dekat dari tujuan. Dari tujuan. Tapi tersesat ya. Tersesat. Nah, ada sesat yang jauh. Oh, sudah berangkat, udah itu sesat jauh. Nah, ada lagi sesat yang Anda tidak sadari bahwa Anda sesat. Waduh. Ada sesat yang nyata, sudah sesat nyata sebenarnya, tapi Anda tidak mau tahu. Yang menolak ajakan-ajakan ini sebenarnya sesat yang nyata. Karena apa? Karena dia begitu nyata, begitu bukti-bukti ini, tapi tidak mau menerima, itu adalah kesesatan yang nyata. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Pak Quraisy. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian yang tersesat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ada yang percaya bahwa ada orang-orang yang ibadahnya kuat, yang ini bisa perintah jin. Ya. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang membenarkan, saya ingin objektif. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah dan kali ini saya akan langsung mempersilahkan untuk masyarakat yang ingin bertanya ke Pak Quraisy bertanya melalui sebuah tayangan. Nah kali ini apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, bagaimana penjelasan Bapak tentang Qadam dan Qorin? Dan bagaimana juga hukumnya di Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan Pak Quraisy mengenai Qadam dan Qorin. Qadam dan Qorin, jin gitu ya, dan setan ya. Itu memang ada kepercayaan di kalangan sementara orang, bahkan di sementara ulama, bahwa ada manusia yang bisa berhubungan dengan jin. Ya. Dan dalam konteks hubungannya itu, dia bisa memerintah jin. Betul.
ya toh? Iya, katanya begitu. Katanya pemerintah jin, yang diperintah jin, yang diperintah itulah yang dinamai khadam, pembantu yang diperintah. Oke. Al-Quran ada menyebutkan di suratil jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang meminta perlindungan pada jin. Maka jin itu menambah kesulitan buat mereka. Oke. Kita kembali pada khadam. Ada yang percaya bahwa ada orang-orang yang ibadahnya kuat, yang ini bisa perintah jin. Ya. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang membenarkan, saya ingin objektif. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Bahwa mereka bisa memerintahnya karena dia memiliki ulama ini, orang taat kepada Allah ini memiliki kekuatan sehingga bisa memerintahkan jin. Tapi ada ulama berkata manusia tidak bisa lihat jin. Tidak bisa lihat jin. Oke. Ya toh? Sehingga ini tidak ada ini. Jadi diperselisihkan. Oke. Yang jelas manusia yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah, tidak perlu bantuan siapapun kecuali Allah. Ya, langsung. Tapi kan katanya melalui jin katanya. Ya, tapi itu dari Allah juga. Itu kan katanya. Ya toh? Oke, kita silahkan ini, itulah pengertiannya. Ulama beda pendapat. Saya tidak mau ini. Kalau saya tidak, saya percaya ada jin, tapi saya tidak punya jin. Kalau Qorin? Qorin itu begini, itu di Quran ada. Qorin itu pada mulanya berarti yang selalu menyertai. Nabi ada bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad qarinuhu minasyaitan." Tidak ada seorang dari kamu kecuali sudah ditetapkan qarinnya dari setan. Sayyidah Aisyah bertanya, "Kamu pun begitu?" "Saya pun ada qarin saya." Ada yang menemani gitu? Ada yang menemani. Ada setan gitu? Hanya saja jawab Nabi, qarin saya ini masuk Islam sehingga saya selamat. Jinnya masuk Islam sehingga selamat. Ada lagi yang berkata qarinnya ini mengganggu beliau tetapi beliau selamat dari gangguannya. Yang penting setan ini selalu berusaha mendekati manusia. Oke? Caranya bermacam-macam dan kedekatannya bermacam-macam. Al-Quran ada mengisyaratkan begini. Ada orang yang disentuh oleh setan. Sekedar disentuh. Kalau disentuh, Anda belum merasakan kehangatannya. Oke. Ya kan? Jadi hubungannya hubungan jauh. Dari jauh disentuh. Oke. Ada yang dipegang. Kalau dipegang sudah terasa hangat atau tidak? Sudah. Yang mana lebih dekat? Yang lebih berbahaya? Dipegang. Dipegang. Bisa ditarik. Bisa ditarik. Bagus. Ada yang dikuasai. Astagfirullahaladzim. Istahwada alaihim syaitan. Sudah dikuasai. Kamu sini. Sini. Ada atba'ahu syaitan. Salah satu maknanya, setan ikut dia. Saking bejatnya, bukan lagi dia mengikuti setan. Ya ampun. Tapi setan mengikuti dia. Ada orang-orang wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Pernah kita jelaskan beberapa malam yang lalu. Siapa yang membuta, yang rabun matanya dari peringatan Allah, Allah akan menetapkan untuknya setan yang selalu menyertainya. Seperti ilustrasinya, seperti telur yang kulitnya selalu menyertai isinya. Tertutup. Sudah tertutup dari semua penjuru. Itu qarin. Setiap orang hendaknya berusaha menjauhi setan. Jangan sampai, kalau dari jauh bahaya juga, tapi jauh lebih berbahaya kalau dia sudah pegang Anda. Apalagi menguasai. Menguasai. Kita break dulu sebentar, Pak Quraisy, nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV hanya dalam Tafsir Al-Misbah.
Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Nanti di hari kemudian akan dipaparkan kepada orang-orang kafir itu neraka. Bukankah ini hak? Dulu waktu di dunia kamu katakan ini ilusi, ini bukankah ini hak? Ketika itu mereka akan mengakui betul ya Allah ini hak. Kembali dalam tafsir Al-Misbah, kalau tadi sebelumnya sudah Pak Quraisy menjawab pertanyaan dari Anda seputar jin dan juga setan. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasannya. Memang surah kali ini membahas mengenai jin ya Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan lagi. Alam yarahu annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kembali berbicara secara umum. Mereka itu kaum musyrik tidak percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan lagi yang mati. Tidak ada hari kemudian. Maka ayat ini menghimbau atau menggugah pikiran mereka. Alam yarau. Kalau diterjemahkan, apakah mereka tidak melihat? Maksudnya di sini tidak berpikir. Apakah mereka tidak berpikir bahwa Allah yang menciptakan langit, aneka langit itu, dan bumi, dan dia bukannya tidak mampu mengurusnya. Bukannya Allah itu tidak kuasa, tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur perjalanan alam raya ini. Apakah dia menduga bahwa Allah yang demikian itu sifatnya tidak mampu menghidupkan lagi yang mati? Langit dan bumi yang sedemikian luas, yang sebahagian belum lagi terjangkau oleh pikiran manusia, diatur oleh Allah. Anda kira Allah capek mengaturnya? Ada satu hadis qudsi berkata begini, "Hei manusia, saya tuntutlah rezeki." Bagus. Silakan berusaha. Iya. Tapi jangan sampai usahamu melebihi apa yang dibenarkan oleh Allah. Kamu tidak akan memperoleh kecuali apa yang saya tetapkan untuk kamu setelah kamu berusaha. Kalau kamu mau mencari-cari, kamu tidak akan puas. Kamu akan saya jadikan seperti serigala atau binatang buas yang berkeliling di padang pasir, tapi pada akhirnya dia tidak dapat kecuali apa yang saya tetapkan untuk dia. Hai manusia, baru dia katakan, hai manusia, saya tidak menuntut dari kamu untuk mengerjakan hari ini kewajiban besok. Saya tidak menuntut Anda sholat subuh hari ini yang mestinya besok baru Anda lakukan. Kalau begitu, tidak usah ngoyo menuntut rezekimu yang besok saya datangkan hari ini. Iya kan? Apa kamu kira saya tidak mampu memberikan kamu rezeki yang saya tetapkan untukmu? Padahal alam raya saja saya mampu untuk mengurusnya dan saya tidak letih untuk itu. Ini di sini yang dia katakan, hai manusia, berarti Allah kuasa mengatur itu semuanya. Dia tidak letih, dia tidak capek, dia tidak tidur, dia tidak mengantuk. Apakah kamu kira zat yang sedemikian itu kuasanya tidak bisa menghidupkan lagi yang mati? Dan membangkitkan orang-orang itu semuanya di hari kemudian nanti? Bala, betul ya Allah. Ini jawaban orang yang berpikir sehat. Betul ya Allah, kamu mampu untuk menciptakan itu semua. Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu kamu kuasa untuk mewujudkannya. Ya toh? Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Nanti di hari kemudian akan dipaparkan kepada orang-orang kafir itu neraka. Bukankah ini hak? Dulu waktu di dunia kamu katakan ini ilusi, ini bukankah ini hak? Ketika itu mereka akan mengakui betul ya Allah ini hak. Maka jika demikian
Karena kamu dulu mengingkarinya, sekarang rasakan siksanya. Itu ayat kita. Oke. Iya, baik. Nanti akan kita lanjutkan setelah ini dengan pertanyaan dari saya. Sudah saya simpan dulu karena waktunya kita cukup sampai di sini di segmen ini. Tapi selanjutnya masih ada. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa berhubungan dengan jin, katakan seperti itu. Apakah ada konsekuensinya apabila kita meminta bantuan kepada jin walaupun sedikit? Kembali lagi kami lanjutkan Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama-sama dengan saya Hilbram dan juga ada Pak Qurais. Surat Al-Ahqaf ini membahas mengenai jin yang kita bahas kali ini. Jin itu kalau diambil dari asal katanya yaitu tersembunyi. Tapi Pak Qurais, kan kita percaya bahwa jin ada, tapi disembunyikan oleh manusia. Jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Apakah ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita walaupun tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan kehadiran jin? Kalau dalam Al-Quran saya tidak tahu. Nah, saya tidak berkata ada atau tidak. Mungkin kalau kita bahas lebih jauh ada. Ya toh? Tetapi bahwa malaikat kita rasakan adanya, itu bisa. Sehingga setan pun sebenarnya kita bisa rasakan adanya. Saya beri contoh. Salah satu tugas setan dan iblis itu membisikkan sesuatu ke hati Anda. Iya, betul. Kata ulama, kalau Anda berjalan menemukan sesuatu yang berharga, Anda lihat, Anda ambil. Ada bisikan di hati Anda. Ambil saja. Mumpung gak ada yang lihat. Siapa yang berbisik itu? Setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan ini. Ya. Bisa jadi itu tidak dirasakan oleh orang, tapi ada orang yang merasakannya. Iya kan? Nah, itu. Jangan ambil. Ini ada yang punya. Laporkan kepada yang berwajib. Siapa yang membisikkan itu? Malaikat. Ya. Jadi itu bisa dirasakan dari situ. Oke. Ya, saya kira itu kalau pertanyaannya begitu. Oke. Satu lagi Pak Qurais, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa berhubungan dengan jin, katakan seperti itu. Apakah ada konsekuensinya apabila kita meminta bantuan kepada jin walaupun sedikit? Seperti misalnya ada yang mengatakan kalau menghindari hujan ada pawangnya pakai bantuan jin gitu. Minta sama Allah aja lah. Anda tahu yang jenius dari jin dikalahkan oleh manusia yang dekat pada Allah. Oh, di dalam Al-Quran ada. Nabi Sulaiman itu memerintah jin. Suatu ketika beliau meminta agar singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman dihadirkan ke Palestina. Biar kaget gitu kan. Nabi Sulaiman bertanya pada yang hadir, siapa yang bisa mendatangkannya? Qala ifritun minal jin. Ifrit yang jenius dari jin, yang jenius nih, saya bisa mendatangkannya dalam setengah hari. Oke. Selama engkau masih berada di sini, belum beranjak pulang, sudah datang. Kata orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang taat kepadanya, saya bisa mendatangkannya sebelum matamu berkedip lagi. Masya Allah. Datang, hadir. Siapa yang lebih hebat? Orang yang dekat dengan Allah. Dekatlah kepada Allah, tidak usah minta bantuan jin. Baik, terima kasih Pak Qurais. Jawaban yang menjawab pertanyaan Anda semua itu pastinya ya. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan yang pertama. Dari Al-Bab mungkin Pak? Oh ya, kita baca di sini. Bagus, kita baca di sini. Kita baca di sini. Walaupun saya tidak tahu. Oke, pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 29-35 ini di sini. Yang pertama, jin adalah makhluk yang tersembunyi sebagai makna kebahasaannya. Gitu? Jin adalah suatu keangkuhan
intelektual, menolak atas nama ilmu pengetahuan wujud sesuatu yang diinformasikan oleh kitab suci yang terbukti kebenarannya dalam banyak informasinya. Boleh jadi sebagian belum terbukti, tetapi angkuh Anda kalau Anda menolak, oh ini enggak, sudah sebagian besar kok terbukti. Dan apa yang yang belum terbukti tidak bertentangan dengan akal. Adalah keangkuhan intelektual kalau mengingkari sesuatu yang diinformasikan oleh kitab suci dengan alasan bahwa dunia empiris tidak menyaksikannya atau laboratorium tidak mendeteksinya. Kebenaran tidak hanya diukur di laboratorium atau dibuktikan melalui eksperimen. Apalagi ada sekian banyak hal yang terjadi dewasa ini yang sebelumnya diduga mustahil ternyata terbukti. Sekian banyak lagi informasi kitab suci yang dahulu dianggap oleh ilmuwan tidak benar ternyata sekarang benar. Jadi jangan menolak atas nama ilmu walaupun belum terbukti. Terus yang kedua, jin adalah makhluk halus yang berakal dan hidup bermasyarakat, dibebani juga kewajiban keagamaan. Ada di antara mereka yang taat dan ada pula yang durhaka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan ilmunya mencakup rincian segala sesuatu. Karena Dia menciptakan alam raya dengan segala wujud yang ada di dalam alam raya ini, dan Dia mengatur segalanya secara rinci dan detail. Itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya. Insya Allah bermanfaat bagi kita dalam bulan suci Ramadan ini. Besok kita bertemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.